Konten kali ini kita akan membahas tentang lanjutan daripada peleburan keakuan sampai pelajaran ke-7. Sekarang sampai menginjak ke pelajaran kedua. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua ini adalah cara jitu untuk mematikan keakuan Adam ini, atau meleburkan praktek cara jitu untuk memadamkan rasa-rasa iblis. Jadi ada 7 iblis yang dimana titik-titik 7 ini tersebut itu adalah titik dimana iblis itu bisa bersarang. Titik 7 ini adalah terdapat daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sifat ma'ani ini mau dipulangkan kepada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang dinisbahkan kepada zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam praktek, maka kita sama-sama mengetahui yang dimaksud sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah ini adalah Allah dengan Muhammad. Jadi sifat ma'nawiyah ini dinisbatkan kepada Allah, zat Allah. Kemudian sifat ma'ani ini adalah Muhammad. Nah, maka Muhammad inilah yang dikatakan ruh. Muhammad ini yang dikatakan sifat Allah. Nah, sifat Allah di sini adalah ruhullah. Itulah yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad batin atau Ahmad. Maka inilah yang dikatakan biasanya kita Nur Muhammad kepada sifat ma'ani. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan ma'rifatullah, Allah dengan Muhammad itu esa. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Akan tetapi di dalam konteks ilmu syariat kelihatannya itu terbagi dua, seperti berbeda Allah dengan Muhammad. Akan tetapi sebenarnya sehakikatnya adalah tunggal, bagaikan zat dengan sifatnya. Maka yang dikatakan Muhammad di sini adalah ruh, sebenar-benarnya ruh. Namun ruh ini, ya, sifat ini, wujudnya Allah. Sifat ini, wujudnya Allah ini masih laisa. Makanya ditajallikannya batang tubuh. Nah, sehingga sempurnanya Nur Muhammad memandang kepada batang tubuh. Karena kalau tidak ada batang tubuh, Nur Muhammad tidak bisa dikenal. Tidak akan bisa dikenal. Makanya ada batang tubuh. Cuma kalau orang ini tertahan daripada rupa-rupa atau bentuk-bentuk, maka dia ini pandangan yang keliru. Akan tetapi meneruskan kepada Nur Muhammad, menjadikan semua batang tubuhnya adalah Nur Muhammad, kemudian nyawa itu adalah Nur Muhammad, atau Ahmad batin, Nur Muhammad batin. Maka inilah yang pandangan yang sangat-sangat luar biasa. Maka jangan bingung, jangan pernah bingung, jangan pernah berpikir banyak-banyak. Ini sebenarnya simpel. Coba ikuti, ya. Yang disebut Muhammad itu adalah ruh. Ruh ini adalah kenyataan wujud Allah. Ruh ini bukan Allah. Yang mana ruh? Si hidup. Hidup itu adalah Nur Muhammad. Hidup itu, si hidup itu bukan Allah, namun tiada lain. Hidup itu adalah kenyataan Allah. Allah itu adalah yang maha hidup, yang menghidupkan yang hidup. Nah, jadi yang hidup itu adalah Nur Muhammad. Ruh ini, ya, adalah sifat Allah. Nah, ini kita pelan-pelan. Nah, sifat pastinya mempunyai asma, asma mempunyai af'al, maka sempurna. Nah, itu ya, Muhammad tuh awalnya. Maka ketika dipandang kepada diri, pandanglah isi hidup. Nah, itu Nur Muhammad. Ketika memandang binatang atau memandang semuanya, jangan pandang binatangnya, jangan pandang alam semestanya, tapi pandanglah si hidup, itu Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad. Pandang semua alam semesta Nur Muhammad, pandang semua batang tubuh baik dalam keadaan membuka mata ataupun menutup mata, pandanglah semua zahir batin itu Nur Muhammad. Nah,
ketika nanti ya, ketika sudah paham di wilayah ini, dimesrakan. Caranya ketika membaca zikir, misal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini membaca, yang membaca ini jangan tertahan di mulut. Yang membaca, yang berzikir ini adalah ruh. Ruh ini adalah sifat Allah. Ini yang bernama Muhammad, Nur Muhammad. Cuma kalau tidak ada mulut, nah, tempat tajalli daripada Nur Muhammad tidak akan ketahuan, tidak akan kelihatan. Nah, begitu Nur Muhammad mentajallikan lagi dirinya kepada batang tubuh sehingga sempurna zahir dan batin. Jadi ketika berzikir, untuk yang sulit menerka, ketika berzikir la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Nah, itu yang berzikir itu si hidup. Yang berzikir itu adalah ruh. Nah, ketika sudah paham yang berzikir adalah ruh, baik itu dalam keadaan zahir maupun batin, nah, zat Allah itu yang menyaksikan ruh atau Nur Muhammad memuji dirinya sendiri. Jadi sebenarnya pada hakikatnya Allah Ta'ala sendiri memuji dirinya melalui tajallinya Nur Muhammad. Nah, begitu saudara. Jadi memang tidak ada yang mampu memuji Allah, berzikir kepada Allah kecuali Allah Ta'ala sendiri. Kalau memang Allah cinta kepada orang-orang yang dikasihinya, maka orang-orang itu dibunuh. Orang-orang itu dihancurkan keakuannya sehingga ditajallikan dirinya. Allah mentajallikan kepada orang itu sehingga berzikir, sehingga bersolawat, sehingga memuji Allah. Padahal yang memuji itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah Allah itu sendiri, tiada lain kenyataannya. Jadi Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad memuji ke zat menyaksikan Nur Muhammad. Jadi seperti itu saudara, simple. Nah, nanti caranya untuk yang tidak sibuk, tidak terlalu sibuk, setiap selesai habis sholat subuh, duhur, asar, maghrib, bisa dikerjakan. Jika sibuk, ya terserah saja, minimal 1 hari 1 kali itu pernah melakukan ini. Prakteknya begini, duduknya biasa ya, duduknya biasa, memakai tasbih bagus atau tidak juga tidak apa-apa, silakan. Mau duduk bersila, duduk apa, silakan, terserah. Mau juga dalam keadaan aktivitas atau apa, berdiri duduk, terserah. Nah, misal habis sholat subuh, misal kalau mau kita kerjakan habis sholat subuh, nanti duduk. Nah, nanti duduk, pejamkan mata atau berdiri atau apalah, pejamkan mata. Kemudian kita ini fokus dulu kepada bacaan. Tapi fokusnya kepada bacaan sambil sadar dalam Nur Muhammad. Nah, nanti yang membaca, yang mendengar, apa semuanya itu adalah Nur Muhammad. Yang menyaksikan adalah zat Allah. Makanya di khalwat Nur Muhammad kemarin, jadikan tubuh ini Muhammad, jadikan nyawa ini adalah Ahmad atau Rasul, kemudian yang menyaksikan adalah Allah. Jadi tidak ada lagi kita di situ, tidak ada lagi keakuan di situ, sehingga Muhammad Rasulullah, Nur Muhammad yang memuji dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad sifat memuji daripada zatnya sendiri. Jadi begitu caranya, begitu. Jadi pertama, la qadirun, la qadirun, la qadirun. Nah, itu fokusnya kepada tangan dan kaki atau tangan saja ketika bertasbih begini. La qadirun, la qadirun, la qadirun, la qadirun. Itu 17 kali. Baik itu mau dalam hati kah, mau diucap lisan kah, jahar kah, terserah, atau dua-duanya, zahir batin itu boleh. Yang penting kesadarannya ya, jangan lupa yang berzikir itu Nur Muhammad, yang menyaksikan adalah Allah Ta'ala. La qadirun, la qadirun, la qadirun. Kemudian langsung lanjut. La muridun, fokus di 2 jari di bawah susu kiri. Ini mirror ya, 2 jari di bawah susu kiri, latifatul qalbi. Itu langsung la muridun, la muridun, la muridun, la muridun. Nah, ini 17 kali juga. Kemudian sambung. La alimun di kepala atau di otak. La alimun, la alimun 17 kali juga. Kemudian sambung lagi. Dinaik turun nafas. La hayyun, la hayyun, la hayyun, la hayyun 17 kali juga.
Kemudian sambung lagi, la sami'un di pendengaran, la sami'un, la sami'un, la sami'un 17 kali sambil sadar. Yang penting di sini sebenarnya bukan anunya ya, memang penting bacaannya, ritualnya penting, tapi yang paling penting itu kesadarannya, kesadaran Allah menyaksikan sifatnya, yaitu Nur Muhammad memuji dirinya. Jadi sifat memuji zat, zat menyaksikan sifat, begitu ya, ingat-ingat. Nah, kemudian setelah la sami'un 17 kali langsung lanjut la basirun 17 kali, la basirun 17 kali. Nah, kemudian la mutakallimun kepada ini mulut atau lidah fokusnya. Kalau tadi mata, la basirun itu kepada kedua penglihatan. Kemudian la mutakallimun kepada mulut ataupun ini lidah 17 kali, la mutakallimun, la mutakallimun, la mutakallimun sampai 17 kali selesai, baru illallah 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 illallah. Nah, itu fokusnya menyatukan antara rohani dengan jasmani jadi satu, menyatukan ya, mengikat, fokusnya di situ 99 kali saudara illallahnya. Nah, setelah sudah 99 kali silakan buka mata dan selesaikan. Intinya di sini bagusnya dikerjakan setiap selesai habis sholat 5 waktu. Kalau tidak kuat, tidak ada ini, terserah minimal berapa kali. Kalau bagus-bagusnya, lebih bagusnya ini dilakukan banyak kali saudara, untuk melatih sehingga bisa memulangkan 7 sifat, memulangkan 7 sifat ma'ani kepada sifat ma'nawiyah yang dinisbatkan kepada zat. Nah, ma'nawiyah itu maha ruang, yang zat itu rahasianya ada pada kita. Nah, kelihatannya kita bahasa syariatnya ya, rahasianya ada pada insan, sir itulah aku inilah yang dicari, yang selama ini semua para ulama thariqah, para ahli sufi itu untuk masuk ke dalam dirinya untuk mencari sir aku, bukan akunya kita, akunya zat Allah. Nah, baru di atasnya sudah tidak bisa lagi disebut diam, begitu sampai aku, baru sampai di aku menyaksikanlah, oh aku ini ingin dikenal, aku bernyata berwujud kepada nurku, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin begitu saudara, pertemuan singkat ini itu boleh diamalkan, qabiltuna, silahkan praktek-praktek. Maka mungkin konten-konten ini kita ini tidak terlalu banyak lagi membahas yang ini, karena memang sebenarnya kalau dipahami diulang-ulang konten-konten itu saya rasa sudah sangat terang dan jelas. Jadi tinggal prakteknya lagi, bagaimana kita mau praktek apa tidak, begitu saja lagi. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya di sini tidak ada paksaan di dalam mengamalkan ini semua, tidak ada. Kalau tidak mau ambil, tidak ini, tidak apa-apa, tidak perlu. Kemudian kita marilah terus, ayo mari kita kebersamaan, kebersatuan, yaitu sering. Jangan kita selalu keluar diri atau berpikir. Kalau kita berpikir itu sudah di luar diri, berpikir itu sudah di luar diri. Masuklah ke dalam, masuk ke dalam terus, meniti ke dalam terus, meniti ke dalam terus. Karena kalau kita keluar terus, dipikir itu pasti keluar. Nah, nanti kita hanya di kepahaman saja, tidak ada praktek, susah. Kita selalu ke orang, selalu ke orang, selalu ke makhluk, selalu ke makhluk. Ngomongnya memang Allah, 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 tapi ke makhluk. Karena selalu keluar, tidak ke dalam, tidak mengoreksi diri kita. Saudaraku, buat apa ilmu-ilmu paling tinggi? Buat apa ilmu kalau memang akan menjadi hijab? Buat apa keilmuan yang sakti sehingga bisa melihat rohaninya orang, bisa melihat kolbunya orang, bisa melihat aibnya orang? Buat apa? Tidak perlu saudara. Mungkin bagi para umur-umur yang sudah matang, sudah tua, itu mungkin sudah, buat apa ilmu seperti itu? Ilmu itu bagaimana kita ini bisa kembali selamat ke dalam rahmatnya Allah, itu saja. Itu bonus semua itu. Kalau ada ilmu-ilmu yang bisa melihat aibnya orang, bisa ini kan, enggak perlu. Itu dengan sendirinya orang tanpa guru, tanpa apa, itu dengan meditasi saja terus setiap hari, atau dengan berzikir saja tanpa guru, tanpa apa, itu sudah dapat begitu-begituan, pengalaman begituan. Karena kolbunya itu yang dihantam terus, atau dia kesadarannya terus dilatih, olah rasanya, olah pikirnya. Nah, kemudian olah napas ditambah, itu nanti akan bersih terus. Tapi itu hanya terputar di situ.
Kita tidak mau mengikuti koridor orang-orang yang telah disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Nah itu kalau umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak keluar lah. Kita ke dalam aja, ke dalam diri deh. Jangan menyalahkan satu pun orang di muka bumi, meskipun menurut kita itu salah. Jangan dulu, karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari kita bergandengan tangan. Apa susahnya? Itu bukti berarti kalau kita masih kesana kesini, kesana kemari, menyelisih pendapatnya orang dan sebagainya, berarti kita ini belum berdamai dengan diri kita, belum berkesadaran total. Itu saja. Jadi kita selalu mau keluar, oh si Anu, si A, si B, si C, padahal kita selalu bahas ketunggalan. Ketunggalan, apa sih ketunggalan itu? Di mana cerita itu semua ketunggalan itu? Nah begitu saudara. Ya, lebih dan kurangnya seperti itu. Silakan qabil tunah diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.